Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian Al-Qur'an di episode yang keempat. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama surat Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ayat ini masih mengisahkan tentang orang-orang munafik yang pada episode sebelumnya mereka telah membohongi Allah, membohongi Rasul, membohongi orang-orang iman dengan menyatakan iman menggunakan mulut mereka, menggunakan ucapan mereka, tetapi di dalam hatinya mereka tidak beriman sama sekali. Dan kemudian dalam ayat ini dijelaskan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika mereka dinasehati oleh orang-orang iman, oleh Rasul, oleh Nabi, la tufsidu fil ardi, kalian jangan berbuat kerusakan di bumi. Jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat kemaksiatan, jangan berbuat kebohongan. Mereka menjawab, qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, kami ini adalah orang-orang yang berbuat baik. Kami ini adalah orang-orang baik. Kami bukan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian dijawab oleh Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah menjelaskan, ingatlah wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, berbuat dosa. Akan tetapi walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak merasa. Mereka telah membohongi orang iman, membohongi Allah, Rasul. Itu adalah suatu perbuatan yang salah, suatu perbuatan kerusakan, tetapi mereka tidak merasa. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan ketika mereka orang-orang munafik dinasehati, diingatkan, aminu kama amanan nasu, kalian berimanlah kepada Allah seperti imannya orang-orang iman. Jadi kalau beriman kepada Allah supaya betul-betul iman, betul-betul lahir batin, jangan sampai hanya sebatas ucapan. Tetapi iman itu harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan keyakinan di dalam hati. Ketika mereka dinasihati seperti itu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha. Mereka menjawab, apakah saya harus beriman seperti orang-orang yang bodoh telah beriman? Apakah saya harus beriman seperti orang-orang yang bodoh? Jadi mereka menganggap bahwa orang yang betul-betul iman kepada Allah, iman kepada Rasul adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dibodohi. Mereka punya anggapan seperti itu, menganggap bahwa mereka lah orang-orang yang pintar. Kemudian dijawab oleh Allah, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang munafik lah, orang-orang yang bodoh. Jadi yang bodoh sesungguhnya adalah orang-orang munafik.
mereka telah membohongi diri mereka sendiri. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Itulah keadaan orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kembali Allah membuka kebusukan daripada orang-orang munafik. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang iman, mereka menyatakan bahwa mereka itu adalah orang iman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kami ini orang iman. Kami ini adalah teman-teman kalian, saudara kalian, sama-sama orang iman. Mereka mengatakan seperti itu. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka bertemu melewati teman-teman mereka sesama orang munafik atau bertemu dengan orang-orang kafir, mereka mengatakan kami ini adalah golongan kalian. Saya ini teman kalian. Saya tadi berkumpul dengan orang-orang iman itu hanya pura-pura. Saya innama akum, saya beserta kalian. Innama nahnu mustaziun, bahkan saya itu menghina orang-orang iman. Gak sependapat dengan orang-orang iman. Bukan golongannya orang iman, bukan. Saya ini teman-teman kalian. Kemudian dijawab oleh Allah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun. Allah lah yang akan menghina mereka, akan menjatuhkan mereka dalam kehinaan. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun. Dan Allah akan membiarkan mereka dalam keadaan tercela, dan mereka nanti dalam keadaan bingung. Setelah mati dalam keadaan bingung, tidak bisa menemukan jalan ke surga. Di saat orang-orang iman masuk ke dalam surga dan orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, maka orang munafik bingung, karena dia tidak bisa bersama orang-orang iman masuk ke dalam surga. Di dunianya mereka dalam keadaan tercela, dan di akhiratnya tidak bisa masuk ke dalam surga. Bahkan dalam surat An-Nisa dijelaskan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu bukan hanya bersama orang-orang kafir di neraka, tetapi justru fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di dalam neraka yang paling dalam, masuk ke dalam dasarnya neraka. Kemudian lanjutannya disimpulkan oleh Allah, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu orang-orang munafik adalah orang-orang yang menukarkan petunjuk dengan kesesatan. Asalnya mereka sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, sudah mendapatkan hidayah, tetapi hidayah tersebut ditukarkan dengan kesesatan. Terjadi tukar guling antara petunjuk dan kesesatan. Dijelaskan oleh Allah, fama rabihat tijaratuhum, dagangan mereka, pertukaran mereka tidak menguntungkan, tidak beruntung. Fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Dan disimpulkan oleh Allah, mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, karena petunjuknya sudah ditukarkan dengan kesesatan. Itulah saudara-saudaraku beberapa ayat firman Allah yang menjelaskan tentang keadaannya orang-orang munafik. Kita sebagai orang iman harus betul-betul menjauhi sifat tabiatnya orang-orang munafik.
Di antaranya seperti tadi. Jadi iman kepada Allah itu hanya sebagai sandiwara saja. Menjadi orang iman itu hanya dalam bentuk ucapan saja, tetapi di dalam hati dan perbuatannya tidak mencerminkan orang iman. Oleh karena itu kita diajari oleh Rasulullah SAW agar berusaha berdoa kepada Allah agar terhindar dari sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan orang munafik. Di antaranya dengan banyak berdoa, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaikil arzaq. Ya Allah, hindarkanlah kami dari sifat-sifat kemunafikan dan akhlak yang jelek dan rezeki yang sempit. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari sifat-sifat kemunafikan. Demikian saudara-saudaraku untuk kajian pada pagi hari ini di episode yang keempat. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.